Baik, adik-adik semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kakak akan bahas mengenai soal-soal dari distribusi binomial ya. Nah, di mana konsep dan materi tentang distribusi binomial sudah kakak bahas di video sebelumnya. Nah, oke, kita langsung bahas saja ke soal nomor 1 ya. Oke, soal nomor pertama ini disebutkan ada seorang pemain bola yang melakukan 4 kali tendangan penalti ke gawang. Ya. Nah, di mana persentase pemain tersebut memasukkan bola ke gawang mencapai 50%. Nah, adik-adik kita lihat di soal ini dilakukan 4 kali percobaan tendangan. Nah, berarti di sini 4-nya merupakan banyaknya pengulangan percobaan. Berarti dia adalah nilai N-nya. Nah, gitu ya. Jadi N-nya sebanyak 4 kali. Nah, lalu kita lihat juga persentase pemain tersebut bisa memasukkan bola ke gawang. Itu mencapai 50%. Gitu ya. Nah, ini adalah peluang sukses mencetak golnya atau mencetak bola masuk ke gawang. Gitu ya. Berarti peluang sukses P kecil ya. Nah, P kecil itu adalah 50%. Kalau kita ubah ke desimal kan 0,5. Atau pecahan biasa 1/2. Gitu ya. Nah, kalau peluang suksesnya 1/2, berarti peluang gagalnya ya tinggal kurangkan saja 1 oleh nilai peluang suksesnya, 1 kurang P gitu ya. Nah, berarti 1 kurang 1/2 ya hasilnya kebetulan sama, yaitu 1/2. Oke, nah lalu adik-adik di sini diminta menghitung peluang si pemain tersebut sukses memasukkan bola. Oke, harus memasukkan bola paling banyak 3 kali. Nah, itu yang diminta. Artinya, si pemain bola tersebut, gitu ya, kita akan hitung peluangnya paling banyak 3 kali memasukkan bolanya, gitu ya. Berarti peluang X-nya harus lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, jadi paling besar tuh 3, gitu ya. Nah, jadi dia bisa saja kejadiannya itu tidak ada yang masuk sama sekali, gitu ya, alias 0. Berarti X-nya sama dengan 0, gitu ya. Ya, karena paling banyak 3, berarti kita masih bisa tambahkan lagi gitu ya untuk yang peluang X-nya sama dengan 1. Artinya peluang bisa memasukkan bolanya sebanyak 1 kali gitu ya. Nah, bisa juga memasukkan bolanya 2 kali gitu ya. Atau satu lagi ya paling besar ya itu sekali lagi sebanyak 3 kali. Berarti ditambahkan peluang X sama dengan 3. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, nanti untuk menghitung nilai peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1 sampai 3 gitu ya, itu nanti kita gunakan rumus peluang distribusi binomial gitu ya. Nah, di mana adik-adik kita lihat lagi, kita ingat lagi peluang peluang untuk distribusi variabel acak yang terdistribusi binomial untuk nilai X tertentu ya, ini adalah kombinasi X dari N gitu ya, kalikan peluang suksesnya gitu ya, pangkatkan X dikalikan peluang gagalnya pangkat N min X. Nah gitu. Nah ini adik-adik sudah kakak sampaikan ya, atau adik-adik nanti bisa lihat di buku-bukunya bahwa untuk peluang binomial bisa kita hitung seperti ini. Dan adik-adik ingat juga, mengingatkan lagi kakak ya, untuk rumus kombinasi X dari N itu adalah N faktorial dibagi dengan N kurangi X faktorial kali X faktorial. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, adik-adik kita hitung saja deh satu-satu dulu dari peluang X sama dengan 0 ya. Oke, kita hitung di sebelah sini deh. Oke. Peluang X sama dengan 0 yaitu, nah, ya karena X-nya 0, jadi kombinasi 0 dari N. Nah, di mana N-nya adalah 4 gitu ya. Berarti kombinasi 0 dari 4 gitu ya, kalikan P-nya setengah nih, 1/2 gitu ya. P-nya setengah dipangkatkan X, X-nya 0, berarti pangkat 0 gitu ya. Lalu dikali Q-nya, kebetulan nilai Q-nya juga setengah. Nah, ini dia nilai Q, yang ini P ya. Nah, Q-nya setengah atau 1/2, pangkat N min X. N-nya adalah 4 gitu ya, N-nya adalah 4. X-nya itu 0. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau adik-adik hitung, kita lihat nih. Kombinasi 0 dari 4 nih, kalau adik-adik hitung pakai rumus kombinasi yang ini, gitu ya. Terus adik-adik lihat seperti apa penghitungan faktorialnya. Kombinasi 0 dari 4 itu hasilnya adalah 4, gitu ya. 1/2 pangkatin 0. Nah, bilangan berapapun, kecuali 0 ya. Kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1.
Nah, ini berarti 4 kurang 0, 4 ya. 1 pangkat 4, 1 per 2 pangkat 4 nilainya 16. Gitu ya. Oke, nah ini kalau kita kali-kalikan 4 kali 1 kali 1, 4 per bawahnya 16. Atau kalau mau adik-adik sederhanakan 1 per 4 boleh ya. Oke, nah ini untuk peluang X sama dengan 0 sudah kita hitung, yaitu 4 per 16. Oke, nah sekarang yang ini, peluang X sama dengan 1. Nanti dengan cara yang sama ya. Adik-adik, peluang X sama dengan 1. Nah, nanti gunakan rumus peluang percobaan distribusi binomialnya ini ya. Nah, nanti berarti kombinasi 1 dari 4 gitu ya. Ya, karena sebanyak N-nya 4 kali gitu ya. Kalikan peluang suksesnya setengah atau 1 per 2. Pangkat X, X-nya 1. Berarti setengah pangkat 1 kali Q-nya. Sudah kita dapatkan juga setengah atau 1 per 2. Pangkat N min X, 4 kurang 1 gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan kombinasi 1 dari 4 itu dia hasilnya 4 ya. Nah, gitu. Dikali 1 per 2, pangkat 1 itu 1 per 2. Nah, dikali 1 per 2 pangkat 4 kurang 1. Gitu ya. 4 kurang 1, 3. Berarti 1 per 2 pangkat 3 itu adalah 1/8. Nah, ini kalau kita hitung 4 per 16. Oke, coba kita koreksi sedikit. Mohon maaf ya. Nah, kita lihat di sini adik-adik, ini sepertinya kakak salah hitung, mohon maaf. Untuk kombinasi 0 dari 4, ini sepertinya bukan 4 ya. Harusnya dia bernilai 1 ya. Oke, dikoreksi deh. Ini harusnya 1. Jadi ini jawabannya harusnya 1 per 16. Oke, mohon maaf adik-adik, kita koreksi saja ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk yang peluang X sama dengan 1, kita sudah dapat ya, yaitu 4 per 16. Oke, gitu ya, 4 per 16. Tambahkan peluang X sama dengan 2. Ya udah, kita kalau mau hitung juga di sini, kita hitung deh. Berarti kombinasi 2 dari 4, kalikan peluang suksesnya 1 per 2. Dipangkatkan X ya, X-nya di sini 2. Berarti 1 per 2 pangkat 2 kali peluang gagalnya 1 per 2 juga. Pangkatkan N min X, N-nya 4 kurangi X-nya 2. Nah, ini kalau adik-adik hitung, hasilnya itu kombinasi 2 dari 4, ini kalau nggak salah hitung 6 ya, kali 1 per 2 dikodatkan 1/4, kali 1 per 2, ini jadi pangkat 2 ya, 1/4 juga. Jadi kita dapat 6 per 16 gitu ya, untuk peluang X sama dengan 2, atau peluang si pemain bola tersebut memasukkan bola ke gawang sebanyak 2 kali. Lalu untuk peluang yang memasukkan bolanya paling banyak sebanyak 3 kali, peluang X sama dengan 3, ya rumusnya sama ya, pakai rumus yang ini, yaitu kombinasi 3 dari 4 kalikan setengah pangkatkan X-nya 3 kali peluang gagalnya setengah juga 1 per 2 pangkat 4 kurang 3, N min X ya. Nah gitu, jadi kita dapat kombinasi 3 dari 4 ini 4, setengah pangkat 3 1/8, ini setengah pangkat 1 berarti ya, atau setengah saja. Jadi kita dapat nilainya 4 per 16. Oke, sudah punya ya. Oh ya, untuk yang peluang X sama dengan 2, di sini 6 per 16. Yang peluang X sama dengan 3, 4 per 16. Gitu ya. Oke, udah kita tinggal jumlah-jumlahkan bagian penjumlahannya ini ya. Kalau kita tambahkan hasilnya berapa nih? Oh, ini tadi 1 ya, maaf. Kita koreksi. Ini harusnya nilainya 1. Oke. Jadi ini 1 tambah 4, 5, 11 tambah 4 jadi 15 ya. Jadi peluangnya adalah 15 per 16. Oke, nah itu jawaban untuk soal pertama. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya adik-adik. Oke, kita lihat ke soal berikutnya. Kita lihat soal nomor 2. Nah, ini dia. Oke. Oke, nah kita lihat keterangan soalnya dulu. Ada 2 buah dadu yang dilempar sebanyak 4 kali. Nah, dilemparnya sebanyak 4 kali. Berarti banyaknya pengulangan di percobaan pelemparan ini adalah 4. Berarti N-nya 4. Gitu ya. Nah, lalu tentukan besar peluang muncul 3 kali. Nah, dari kejadian muncul mata dadu yang jumlahnya 7. Gitu ya. Nah, jadi yang 3 ini adalah nilai variabel acaknya atau X-nya gitu ya. Jadi di sini pas nilai X-nya adalah 3 gitu ya.
Oke, nah yang ditanyakan ini peluang X sama dengan 3 berapa gitu ya. Dengan catatan, nah kita lihat kejadian X ini menyatakan apa? Munculnya mata dadu, banyaknya muncul dari mata dadu yang berjumlah 7. Nah, kita lihat. Adik-adik, mata dadu yang berjumlah 7 ini, nah adik-adik bisa lihat dari dua dadu yang dilempar ya, dari dua dadu yang dilempar nih. Nah, adik-adik bisa ingat-ingat lagi kalau sudah tahu, oh ini ada sekian gitu, peluangnya sekian, itu boleh langsung gitu ya. Nah, kita lihat dulu deh. Mata dadu yang berjumlah 7, ini kakak deskripsikan aja, detilkan saja seperti apa mata dadu yang, dua mata dadu yang dijumlahkan jadi 7 gitu ya. Itu kan bisa saja 1 sama 6 gitu kan. Bisa saja dadu pertama 6, dadu kedua 1. Nah, gitu kan. Bisa juga muncul 2 sama 5 gitu kan. Bisa juga muncul 5 sama 2. Nah, gitu. Terus apa lagi nih? Bisa juga muncul 3 ya sama 4. Nah, lalu 4 lalu 3. Nah, seperti itu. Nah, habis ini nggak ada lagi ya. Nah, artinya mata dadu yang berjumlah 7 ini, gitu ya, ini muncul ada 6 kemungkinan, gitu ya. Berarti peluang sukses. Nah, maksudnya peluang sukses di sini P kecil adalah peluang muncul dua dadu ini, angkanya itu kalau dijumlahkan tuh jadi 7, gitu ya. Itu kan sebanyak 6. Nah, gitu kan. Per total keseluruhannya. Artinya total kemungkinan dari pelemparan dua dadu ini ada berapa banyak. Nah, adik-adik sudah tahu ya, itu kan kalau di data ada 11, 12, 13 sampai 16, lalu 21, 22 sampai 26. Sampai nanti yang terakhir 66 gitu ya. Itu nanti sebanyak 36 kemungkinan. Jadi peluang suksesnya atau muncul kedua dadu dijumlahkan jadi 7 itu adalah 6 per 36 gitu ya. Oke. Atau kalau mau disederhanakan ini menjadi 1 per 6. Oke. Nah, jadi kita lihat satu lagi Q-nya peluang gagal atau tidak sukses muncul dadu yang berjumlah 7, ya udah 1 kurang P kecil gitu ya. 1 kurang 1/6 ya nanti ini hasilnya 5/6. Oke. Nah, dari sini kita sudah dapatkan nilai N-nya, terus yang ditanyakannya untuk X sama dengan 3 ya. Yang ditanyakan itu peluang X sama dengan 3. Lalu nilai peluang suksesnya, peluang gagalnya juga sudah diketahui. Ya sudah, kita tinggal ingat lagi deh untuk peluang X sama dengan 3, kita ingat lagi peluang X sama dengan nilainya adalah kombinasi X dari M kali peluang sukses pangkat X kali peluang gagal pangkat N kurang X gitu ya. Nah, udah ini tinggal kita hitung di sini gitu ya. Oke. Nah, ini berarti kombinasi apa? 3 ya, X-nya kan 3. Dari N, N-nya 4. Kombinasi 3 dari 4. Kalikan peluang suksesnya nih. 1/6. Berarti 1/6 dipangkatkan X. Berarti pangkatkan 3. Kalikan. Oke. Peluang gagalnya, Q-nya 5/6. Oke. Nah, seperti itu. 5/6. Nah, gitu ya. Pangkatkan N min X. Berarti 4 kurang 3. Nah, di sini kita akan dapatkan kombinasi 3 dari 4, itu 4. Hasilnya 1 pangkat 3, 1, 6 pangkat 3, kalau nggak salah 216 ya. Terus di sini kan pangkat 1, ya udah 5/6 pangkatin 1, ya hasilnya sama 5/6. Nah, ini kalau kita hitung yang atas, 4 kali 1 kali 5, 20 ya. Yang bawah, ini berapa? 36. 9 ya, 6 kali 2, 12. Oke, ini kalau nggak salah hitung seperti ini. Nah, jadi kita dapatkan hasilnya peluang muncul 3 kali kedua mata dadu, kalau dijumlahkan hasilnya 7 dari 4 kali lemparan gitu ya, itu adalah 20 per 1290. Oke, adik-adik, mudah-mudahan cukup jelas ya pembahasannya. Nah, kita lihat ke soal berikutnya saja, yang nomor 3. Oke, yang nomor 3, nah ini soalnya suatu mesin pembuat bola. Oke, kita lihat keterangan-keterangannya. Ini ada mesin pembuat bola mampu memproduksi bola berwarna biru. Oke, jadi bola yang warna biru 3 kali lipat dari banyaknya bola hitam. Nah, gitu. Oke, kita lihat dari kalimat pertama ini dulu ya. Jadi bola biru yang diproduksi ini diperkirakan sebanyak 3 kali lipat dari banyaknya bola hitam ya. Jadi ini misalkan aja deh.
ada 4 lah gitu ya, atau nanti boleh 8 atau berapa gitu ya, 100 misalnya dan seterusnya. Seandainya kita ambil yang agak kecil-kecil aja ya. Kalau misalkan 4 gitu ya, bola yang dibuatnya, yang diproduksinya. Nah, berarti bola hitamnya ada berapa banyak? Ada 3 bola hitam gitu kan. Lalu bukan 3 bola hitam ya. Yang 3 kali lipat itu bola biru gitu ya. Nah, 3 bola biru. Nah, kemudian bola hitamnya ya cuma 1. Jadi bola biru 3 kali lipat dari banyaknya bola hitam. Ya kalau 8 misalnya ya, berarti 6 bola biru, 2 bola hitam. Yang penting bola birunya 3 kali lipat dari bola hitam. Gitu ya. Oke, nah artinya adik-adik, kita bisa mendapatkan nilai peluang. Munculnya biru, kita anggap deh munculnya biru itu peluang yang sukses gitu ya. Oke, berarti P kecil, dia kan 3 dari keseluruhan 4 gitu ya. Nah, berarti 3 per 4 gitu. Atau kalau 8, ya 6 per 8 sama saja ya, 3 per 4. Ya, berarti kalau peluang gagal atau tidak muncul biru atau muncul hitam, peluangnya diperkirakan 1 per 4 gitu ya. Nah, langsung saja deh. Atau boleh 1 kurang P kecil, sama saja hasilnya 1 per 4. Oke, jadi kita punya peluang kejadian sukses yaitu munculnya bola biru 3 per 4 dan munculnya bola hitam kejadian gagal ya, tidak dapat biru yaitu 1 per 4. Oke, lalu kita lihat, nah mesin tersebut kita perhatikan adik-adik. Oke, nah di sini. Mesin tersebut ternyata memproduksi 4 bola gitu ya. Nah, oke, ini memproduksi 4 bola. Artinya 4-nya ini itu adalah N-nya. Nah, banyaknya si mesin tersebut bisa mengulangi produksi. Ternyata 4 kali pengulangan atau 4 kali produksi, maksudnya seperti itu. Lalu yang diminta tentukan besar peluang terdapat banyak bola berwarna hitam, gitu ya. Oke, bola warna hitam ini harus sama dengan banyak bola yang warnanya biru. Oke, ya kalau diproduksi 4, ya masing-masing kalau mau sama ya harus 2-2 gitu ya. Jadi kita diminta mencari peluang munculnya dapatnya 2 bola biru, ya 2 lagi hitam, gitu ya. Nah, ini yang diminta. Oke, kalau kita tuliskan dalam bentuk variabel acak diskrit ya, yang terdistribusi binomial. Nah, ini X-nya berapa? Lihat. Sekali lagi, kejadian suksesnya itu 3 per 4 untuk munculnya bola biru. Nah, berarti kita lihat yang birunya, 2 nih. Berarti yang diminta adalah menghitung peluang untuk X sama dengan 2. Nah, itu yang ditanyakan. Gitu ya. Oke, adik-adik, kita langsung saja deh. Nah, kalau mau diingat-ingat lagi, tadi rumus peluang variabel acak untuk distribusi binomial ya, yaitu kombinasi X dari N, peluang sukses pangkat X, kalikan peluang gagal pangkat N min X ya. Nah, udah, kita hitung aja deh langsung ya. Peluang X sama dengan 2, yaitu kombinasi ya X-nya 2 dari N-nya 4 gitu ya. Kombinasi 2 dari 4 kalikan peluang suksesnya 3 per 4 dipangkatkan gitu ya. Dipangkatkan X, X-nya adalah 2 gitu ya. Pangkat 2. Kalikan Q, gagal ya, peluang gagal yaitu 1 per 4 pangkat N min X, berarti 4 kurang 2. Oke, gitu. Oke, ini tinggal hitung aja deh, kombinasi 2 dari 4 itu berapa? 12 ya. Dikalikan ini berapa nih? 12 bukan 12, 6 ya. Nanti adik-adik hitung ya, lebih bagus di kotet. Ini kakak langsung aja biar kita bahas lebih cepat. Kombinasi 2 dari 4 itu 6. 3 per 4 dikuadratkan berarti 9 per 16 kali 1/4, berarti ini pangkat 2 ya. Ya, berarti 1/16 juga. Oke, di sini kita dapatkan hasilnya 54 per 6 kali 9 kali 1 ya, 54 per 16 kali 16. Nah, ini kalau nggak salah 250. Nah, gitu ya. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 3. Oke. Sip. Nah, mudah-mudahan cukup jelas adik-adik. Kita lihat ke soal berikutnya. Nomor 4 ya. Oke. Nah, ini soal terakhir. Oke, kita lihat apa yang diketahui. Suatu mesin cetak kertas ternyata mencetak 10 lembar yang rusak kalau mesinnya mencetak 100 lembar. Nah, diperkirakan dari 100 lembar yang dicetak ada 10 yang rusak, gitu ya. Nah, oke, berarti kita tulis saja dulu deh. Ini 10 rusak ya.
dari 100 gitu. Nah, dari sini saja kita bisa mendapatkan peluang dapat yang rusak, PR lah gitu ya. Peluang dari R atau peluang dapat yang rusak adalah 10/100. Kalau mau disederhanakan ya 1/10 ya, seperti itu. Nah, kalau terdapat yang rusak 10 dari 100 ya akan terdapat kertas yang dicetaknya dalam kondisi bagus, dalam kondisi yang baik gitu ya. Ya sisanya 10 rusak dari 100 ya sisanya 90 kan dari 100. Ya udah itu peluangnya. Dapat yang kertasnya bagus ya alias 9/10 seperti itu. Nah, adik-adik kita sudah dapat ya minimal kita tulis saja dulu seperti penulisan umum untuk notasi peluang untuk perhitungan peluang ya. Nah, nanti kita ubah ke variabel-variabel acaknya menyusul. Oke. Nah, di sini ternyata mesin tersebut dicoba mencetak 5 lembar gitu ya. Nah, ini nih. 5 lembar. Oke. Ini deh. Nah, mencetak 5 lembar. Nah, berarti ini banyaknya barang yang diproduksinya kan. Berarti banyaknya pengulangan produk gitu ya. Berarti N-nya kan. Nah, gitu. Ini N-nya nih. Nah, berarti N-nya itu 5 gitu kan. Oke. Lalu diminta persentase mendapatkan kertas yang mendapatkan kertas yang tidak rusak gitu ya. Oke, kertas yang tidak rusak. Yang tidak rusak itu berarti yang kondisinya baik. Yang tidak rusak. Oke, artinya dari kelima yang dicetak ini gitu ya, semuanya pengen yang bagus gitu kan, yang tidak rusak, yang bagus. Berarti variabel acaknya kita pilih aja deh, menunjukkan banyaknya kertas yang bagus ya, yang normal kondisinya, yang kondisinya baik gitu ya. Itu X-nya 5 juga. Oke, jadi kita dapat ya untuk X-nya atau nilai variabel acaknya adalah 5 gitu. Baik, adik-adik udah kita dapat nih nilai N-nya, X-nya. Oh iya, kalau tadi X-nya menunjukkan banyaknya kertas yang kondisinya baik gitu ya. Tadi peluang yang baik ini 9/10 berarti ini menjadi P kecil. Peluang sukses mendapatkan kertas yang baik. Berarti ini yang rusak atau yang kertasnya gagal ya. Oke, berarti ini Q peluang gagal 1/10. Oke, udah dapat semuanya. Langsung aja ya. Kita hitung peluang untuk X sama dengan 5 nih. Nah, peluang X sama dengan 5 yaitu langsung aja kombinasi X dari N berarti kombinasi 5 dari 5 kalikan peluang sukses P-nya langsung saja 9/10 ya. Pangkatkan X gitu ya. X-nya tadi 5. Oke. Kalikan Q-nya peluang gagal 1/10 ya. Dipangkatkan N-X. N-nya 5, X-nya 5 juga. Oke. Nah, udah kita hitung kombinasi 5 dari 5. Nah, adik-adik ini kalau adik-adik nanti kotret lah ya. Kombinasi 5 dari 5 tuh kalau nggak salah hasilnya 1. Ini angkanya gede ya. Kita tulis dalam bentuk perpangkatannya saja ya. Berarti ini 9/5. Nanti kalau mau adik-adik hitung berapa nih, berapa ribu atau berapa puluh ribu gitu ya. Per 10/5, ya ini masih bisa 100.000 atau kakak tulis dulu deh 10/5 gitu ya. Kalikan, nah ini pangkatnya 0 kan, berarti 1/10 pangkat 0 hasilnya 1. Ya sudah, berarti nilai peluangnya adalah 9/5/10/5 seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan cukup jelas pembahasannya. Nah, nanti silahkan adik-adik pelajari kembali, silahkan kerjakan lagi gitu ya. Dan pastinya cari lagi soal-soalnya supaya lebih paham ya. Oke, adik-adik, sekian dari kakak. Nanti kita lanjutkan di materi dan pembahasan soal-soal berikutnya ya. Nah, jika ada koreksi, jika ada kesalahan atau barangkali adik-adik ada masukan untuk video pembelajaran ini, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.